Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Diaul Haq, NPM 190320121. Di sini saya akan menjelaskan anggaran biaya umum dan administrasi, mata kuliah penganggaran perusahaan. Pertama-tama ada pengertian anggaran biaya umum dan administrasi. Anggaran biaya umum dan administrasi adalah semua biaya yang terjadi yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Biaya ini meliputi dalam rangka penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada yang termasuk beban anggaran administrasi. Yang pertama, gaji pegawai bagian administrasi. Yang kedua, biaya tulis-menulis. Yang ketiga, depresi bangunan kantor. Yang keempat, depresi inventaris kantor. Yang kelima, biaya telepon. Yang keenam, biaya listrik. Dan terakhir, gaji pimpinan perusahaan dan staf. Dalam hal ini, biaya ini sifatnya dapat berubah-ubah sejalan dengan kegiatan perusahaan atau biasanya biaya-biaya ini tergolong pada biaya variabel. Selanjutnya, kegunaan anggaran biaya administrasi. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Yang terakhir, sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas. Lalu ada tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perubahan secara jelas dan formal. Dalam hal ini, eh, eh, untuk untuk menyatakan sehingga bisa untuk menghindari kerancuan atau ketidakjelasan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh manajemen. Yang kedua, ada untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Selanjutnya, ada untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarah yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang terakhir, untuk menyediakan alat pengukur dan pengendalian kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Lalu selanjutnya ada fungsi penyusunan anggaran. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini dapat membantu manajemen untuk meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada membantu menunjang kebijaksanaan perusahaan. Lalu membantu menstabilkan kesempatan kinerja yang tersedia. Fungsi yang kedua ada koordinasi. Koordinasi ini dapat membantu karyawan dan dengan perusahaan. Maksudnya adalah seringkali terjadi kasus di mana manajer tidak tahu apa yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang. Maka dari itu, penyusunan rencana ini, penyusunan rencana yang terperinci ini membantu manajer mengatasi masalah-masalah itu. Lalu dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Fungsi yang ketiga ada pengawasan. Fungsi pengawasan ini dapat melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan tugas-tugas yang lain dan melakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Yang fungsi yang keempat ada motivasi. Motivasi ini eh, fungsi motivasi ini bertujuan agar memotivasi para pelaksananya dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi ini meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi,
kebijaksanaan, rencana pelaksanaan, dan penyimpangan yang terjadi. Yang terakhir, pendidikan. Pendidikan ini dapat membantu atau mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya umum dan administrasi: yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran unit yang diproduksikan. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, sistem pembayaran upah. Yang terakhir, metode depresiasi dan metode alokasi biaya. Sangat penting untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran agar bisa meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Lalu faktor yang mempengaruhi anggaran biaya umum dan administrasi juga terdapat faktor internal. Faktor internalnya yaitu data penjualan pada tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya keadaan seperti keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan tingkat penghasilan masyarakat. Lalu langkah-langkah penyusunan anggaran biaya umum dan administrasi. Yang pertama, analisa pendahuluan. Langkah ini penting di dalam memastikan semua masalah yang harus diketahui dalam memilih luasnya kegiatan yang dapat distandarisasi, serta untuk membantu mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang sifatnya rutin. Yang kedua, memilih fungsi terhadap kegiatan yang disusun. Memilih fungsi terhadap kegiatan yang disusun ini seperti standar biaya administrasi dan umum hanya dapat disusun untuk fungsi kegiatan yang presentasinya dapat diukur secara pasti dalam bentuk satuan standar pengukur. Yang selanjutnya, penentuan satuan dengan standar pengukur kegiatan. Satuan standar pengukur untuk suatu bagian atas bagian kegiatan administrasi umum tergantung kepada kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh bagian yang bersangkutan, sehingga dapat dipakai alat pengukur prestasi. Selanjutnya ada menentukan metode dan perhitungan dasar. Penelitian gerak dan waktu hanya dilakukan terhadap bagian dari fungsi administrasi dan umum yang dapat disusun standarnya. Atas dasar penelitian gerak dan waktu tersebut disusun anggaran biaya dan dihitung besarnya biaya standar. Yang selanjutnya, percobaan atas biaya standar. Setelah biaya standar dihitung, maka standar tersebut harus dites atau dicoba terlebih dahulu untuk mengetahui apakah praktis untuk dipakai. Lalu yang terakhir, persiapan akhir. Dalam persiapan akhir ini memerlukan penjelasan dan keikutsertaan para pelaksana sesuai dengan tanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Karena yang akan diukur prestasinya adalah para pelaksana tersebut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.